حي على الفلاح. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam. Dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam hari salat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Dan katakanlah, ya Rabbku, masukkanlah aku secara masuk yang benar, dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas berkat rahmat Allah Ta'ala, saya Haris Ubaidillah, insya Allah selama 30 menit ke depan akan bersama Anda dalam satu acara Charging Iman Yuk, duduk santai, nambah pahala. Pada kesempatan ini, saya akan membahas satu tema dengan judul keutamaan sholat subuh. Mengapa tema ini perlu kita ambil? Tidak lain semata-mata untuk menambah semangat kita dalam melaksanakan ibadah sholat subuh. Ibadah sholat subuh adalah satu ibadah yang disebut secara khusus dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Isra ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis shalah liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Aqimis shalah, tegakkan oleh kalian salat liduluki syamsi,
sejak tergelincirnya matahari di waktu siang hari, ila ghasaqil lail, sampai gelap malam, wa qur'anal fajri, dan tegakkan oleh kalian salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda, karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Allah Ta'ala menyebut kata salat subuh dengan sebutan Qur'an al-Fajri. Maknanya adalah qiraatul Qur'an fi salatil fajri, yaitu membaca Al-Qur'anul Karim di dalam waktu salat subuh. Ini menunjukkan bahwasanya salat subuh mempunyai kedudukan khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kekhususan tersebut dipertegas oleh Allah dengan satu akhir yang berbunyi, Inna Qur'anal Fajri kana mashhuda. Karena sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Malaikat yang mana yang menyaksikan kita melaksanakan salat subuh? Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar fil fajri. Berkumpul malaikat malam dan malaikat siang pada waktu salat subuh. Itu artinya manakala kita melaksanakan ibadah sholat subuh, tidak saja malaikat malam yang menyaksikan kita sholat, namun malaikat siang pun turut menyaksikan kita melaksanakan ibadah sholat. Malaikat malam di akhir tugasnya, mereka menutup laporan pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan satu catatan. Di hari tersebut, Fulan bin Fulan mengakhiri kegiatannya dengan melaksanakan sholat subuh. Sementara malaikat siang, saat mereka mengawali tugasnya, mengawali laporannya, mereka mencatat saat itu Fulan bin Fulan sedang melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan manakala malaikat mencatat, menyaksikan kita melaksanakan ibadah sholat subuh, bukan saja mereka menyaksikan, namun mereka mendoakan dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah bisa melaksanakan ibadah sholat subuh, dan tentunya ibadah kita tersebut disaksikan bukan cuma oleh orang-orang sekitar kita, namun seluruh malaikat menyaksikan ibadah sholat subuh tersebut. Ternyata Allah masih memberikan fadilah-fadilah yang luar biasa kepada siapapun yang melaksanakan ibadah sholat tersebut. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama laila nisfah." Barang siapa yang melaksanakan salat isya berjamaah, maka orang tersebut seakan-akan melaksanakan ibadah separuh malam. Wa man shallas subha, dan barang siapa yang salat subuh, faka'annama qama laila kullahu, maka seakan-akan orang tersebut melaksanakan ibadah semalam suntuk. Para sahabat, jangan kemana-mana dulu. Tetap di Charging Iman Yuk, duduk santai, nambah pahala.
Para sahabat, kembali bersama saya di acara Charging Iman Yuk. Duduk santai, nambah pahala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya dan tentunya kepada kita umat Islam, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka orang tersebut seakan-akan sholat semalam suntuk. Saat ini, siapa yang mampu untuk melaksanakan ibadah sholat semalam suntuk? Siang hari kita bekerja keras untuk mencari nafkah untuk keluarga kita, dan di malam hari kita gunakan untuk beristirahat. Tapi dengan sebab kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, Allah Ta'ala memberikan satu karunia yang luar biasa kepada kita, yaitu dengan mencatat sholat subuh yang kita kerjakan secara berjamaah tersebut seakan-akan kita melaksanakan ibadah sholat semalam suntuk. Ini satu fadilah keutamaan yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Bukan saja dianggap sebagai sholat semalam suntuk, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambahkan, man shalla sholatas subhi, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, fahuwa fi zimmatillah, maka orang tersebut berada di dalam jaminan Allah. Jaminan perlindungan, jaminan keamanan dari Allah Ta'ala diberikan secara khusus, gratis kepada siapapun yang melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Para sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita melaksanakan ibadah sholat subuh, ibadah tersebut disaksikan oleh para malaikat. Ibadah tersebut dianggap sebagai satu ibadah sholat semalam suntuk. Bahkan dengan sebab ibadah tersebut, kita mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shallal bardain, barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat di dua waktu yang sejuk, dakhalal jannah, maka orang tersebut pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Para sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kita sudah mendapatkan jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah, maka tentunya kita juga akan mendapatkan jaminan untuk terbebas dari siksa api neraka. Sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasul, la yalijan nar, tidak akan masuk ke dalam neraka man shalla qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Tidak akan masuk ke dalam neraka siapapun yang melaksanakan ibadah salat sebelum terbenamnya matahari dan sebelum terbitnya matahari. Luar biasa apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita hambanya, kepada kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sebab kita melaksanakan ibadah sholat subuh, ternyata Allah Ta'ala menjadikan ibadah kita tersebut seakan-akan kita melaksanakan sholat semalam suntuk. Dengan melaksanakan ibadah sholat subuh tersebut, kita mendapat jaminan gratis dari Allah, perlindungan keamanan dari Allah Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang manusia yang lemah, yang dhaif, yang tidak punya senjata, tidak punya kemampuan bela diri, bisa mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Ta'ala? Para sahabat yang dimuliakan Allah, Allah Maha Kuasa, Allah Maha membolak-balik hati. Meskipun kita tidak mempunyai ilmu bela diri, kita tidak memiliki senjata, di saat ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, maka demi Allah, Allah yang maha membolak-balik hati manusia, dengan mudahnya membolak-balikkan hati seseorang yang ingin berbuat jahat kepada kita untuk tidak jadi berbuat jahat kepada kita, dengan sebab kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Jangan kita ragu lagi untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, karena dengan melaksanakan ibadah sholat subuh, saat itu kita mendapat garansi jaminan perlindungan dari Allah Ta'ala. Para sahabat yang dimuliakan Allah,
begitu kita mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala, maka tentunya kita akan lebih yakin, kita akan lebih optimis di dalam menjalani aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Siapapun hamba Allah yang beriman, yang melaksanakan ibadah sholat subuh, jangan ragu, jangan takut, karena kehidupan kita dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah, para sahabat, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami dalam acara Charging Iman Yuk, duduk santai, nambah pahala. Para sahabat yang dimuliakan Allah, kembali bersama kami dalam acara Charging Iman Yuk, duduk santai, nambah pahala. Kalau tadi kita sudah mengetahui beberapa fadilah dan keutamaan kita melaksanakan sholat subuh, yaitu yang pertama adalah kita melaksanakan ibadah sholat subuh disaksikan oleh para malaikat. Seluruh malaikat siang maupun malaikat malam menyaksikan kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Kemudian saat kita melaksanakan ibadah sholat subuh, maka ibadah tersebut dicatat dan dihitung oleh Allah Ta'ala sebagai satu ibadah sholat semalam suntuk. Bahkan lebih lagi Allah menjadikan sholat kita tersebut adalah sebagai satu garansi, jaminan dan perlindungan dari Allah Ta'ala. Kemudian juga dilengkapi lagi bahwasanya dengan melaksanakan sholat subuh tersebut, ternyata Allah memberikan kita jaminan masuk ke dalam syurga dan jaminan untuk tidak akan masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Oleh karenanya, di akhir kebersamaan kita saat ini, Al-Fakir ingin menyampaikan satu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kama qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna asqalas salata 'alal munafiqin. Sesungguhnya salat yang terberat bagi orang-orang munafik, salatul isya wa salatus subhi, salat isya dan salat subuh. Lau ya'lamuna ma fihima, andai kata mereka tahu apa yang terkandung yang ada di dalam salat subuh dan salat isya, la atauhuma walau habwan, pasti mereka akan mendatangi kedua waktu tersebut meskipun dalam keadaan merangkak. Karena mereka tahu bagaimana keutamaan dan kelebihan melaksanakan ibadah salat isya dan salat subuh. Begitu mereka tahu apa yang terkandung di dalam dua waktu salat tersebut, pasti mereka akan hadir meskipun dengan cara merangkak. Nah, oleh karenanya, mari saat ini kita tancapkan niat di dalam hati kita untuk lebih semangat melaksanakan ibadah sholat yang 5 waktu secara berjamaah, terutama sholat isya dan sholat subuh. Dengan melaksanakan kedua waktu sholat tersebut secara berjamaah, tentunya kita akan mendapatkan semua keutamaan dan keuntungan dari Allah Ta'ala. Kalau 2 waktu itu sudah bisa kita jaga, apalagi 5 waktu kita kerjakan secara berjamaah. Karena sholat berjamaah itu 27 derajat lebih baik nilainya daripada kita sholat sendirian. Dan kemudian juga perlu dicatat, dalam hadis tersebut Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya ciri-ciri orang munafik yaitu
melaksanakan sholat subuh dan sholat isya dalam keadaan berat. Artinya, manakala kita sudah muncul rasa enggan, rasa malas untuk melaksanakan sholat isya ataupun sholat subuh, berarti bibit penyakit munafik sudah mulai tumbuh di hati kita. Berarti virus-virus munafik sudah mulai tumbuh di hati kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena orang-orang yang munafik, innal munafikina fid darki asfala safilin. Karena sesungguhnya orang-orang yang munafik diletakkan oleh Allah Ta'ala di keraknya neraka jahanam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para sahabat yang dimuliakan Allah, mari melalui kesempatan yang singkat ini, kita jadikan pertemuan kita kali ini sebagai satu sarana untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana? Dengan cara menambahkan semangat kita, niat kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kalau selama ini masjid-masjid di dekat rumah kita hanya terisi 1 atau 2 saf baris daripada sholat subuh, tancapkan dalam hati kita. Ajak keluarga kita, ajak tetangga kita, ajak sahabat kita untuk memenuhi masjid-masjid dan musola yang terdekat dengan rumah kita. Jadikan subuh kita laksana sholat Jumat kita. Jadikan sholat subuh kita jamaahnya penuh seperti penuhnya sholat Jumat. Dan ini merupakan satu modal untuk mengalahkan Israel laknatullah yang sudah dengan demikian keji menjajah kaum muslimin, kaum muslimat di Palestina. Tentunya dengan semangat untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, kita buat gentar, kita buat takut musuh-musuh Allah dengan sebab banyaknya jamaah yang menghadiri ibadah sholat subuh secara berjamaah. Kembali kami ingatkan bahwasanya manakala muncul rasa malas, rasa enggan untuk melaksanakan ibadah tersebut, hati-hati. Virus munafik mulai menggerogoti keimanan kita. Jangan sampai iman kita tergerus karena rasa malas untuk menghadiri sholat subuh berjamaah. Jangan ragu, jangan bimbang. Mulai saat ini kita semangat untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Karena sholat subuh adalah satu ibadah yang luar biasa keutamaan dan kelebihan dari Allah Ta'ala. Baiklah para sahabat yang dimuliakan Allah, di ujung acara Charging Iman Yuk, duduk santai nambah pahala, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala menguatkan iman dan Islam kita. Semoga Allah Ta'ala menambahkan semangat kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي على